Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Wulan Rahayu. Di hari ini Senin 19 Februari 2024, mudah-mudahan kabar kalian semua masih diberikan kesehatan. Dan alhamdulillah saya juga masih sehat sampai dengan hari ini, guys. Buat kamu yang di luar sana mungkin tengah sedih karena memikirkan tak kunjung mendapat kerjaan, atau pengen pindah kerjaan karena tidak sesuai dengan kerjaan saat ini, guys, ya. Jadi apapun itu, jangan pernah sedih jika kamu tidak kunjung dapat kerja. Maaf, bersin. Mungkin beberapa hal ini bisa kamu lakukan, ya. Aktivitas ini bisa kamu lakukan. Proses pencarian kerja bisa menghadirkan tantangan tersendiri, mulai dari mencari lowongan kerja yang cocok, kemudian membuat resume dan portofolio, serta mengikuti wawancara berulang kali, ya guys. Nah, ini sering menguras banyak tenaga. Bahkan ketika sudah mendekati tahap akhir proses rekrutmen, ya, tidak menutup kemungkinan juga kita ditolak, sehingga harus mencari lowongan kerja lagi di tempat yang lain, ya, tanpa disadari hal ini lama-kelamaan menyebabkan kelelahan, depresi, ya, atau hadirnya pandangan yang buruk terhadap diri sendiri. Jadi pencarian kerja yang panjang memang melibatkan proses yang berulang-ulang. Meskipun saat ini pencarian kerja terbilang jauh lebih mudah karena hadirnya job portal, ya, tapi dari itu semua kita sebagai pelamar tetap harus mempersiapkan resume, cover letter, dan portofolio yang tepat dan bisa menarik minat perekrut. Selain itu, melatih dan mengevaluasi teknik wawancara juga pastinya ini penting, karena ini adalah salah satu bagian yang krusial saat perekrutan, ya. Nah, ketika hal ini dilakukan berulang kali karena adanya penolakan, beberapa orang mungkin diantara kita merasa cari kerja itu susah, guys. Nah, disinilah kita sebagai pelamar mental kita benar-benar diuji. Nah, ketika menghadapi tantangan yang berat di perjalanan karir, ya, tentunya ada masa di mana seseorang itu merasa sedih dan kecewa. Meski demikian, agar kita bisa tetap lanjut berusaha, ya, menjaga semangat dan pikiran positif adalah hal yang pastinya sangat krusial, penting kita terapkan, guys. Nah, jadi dari itu semua kita harus bisa memotivasi diri sendiri agar tetap semangat. Nah, diantaranya kita bisa berusaha melihat dari perspektif lain. Jadi perasaan rendah diri mungkin saja timbul, ya, ketika kita kesulitan mencari kerja. Namun kita harus mencoba melihat dari perspektif yang berbeda. Jadi proses perekrutan melibatkan banyak pihak dan juga dipengaruhi oleh banyak faktor. Jadi beberapa hal yang sering dilupakan ini adalah proses ini melibatkan kebutuhan perekrut dari segi waktu, ya, kemudian budget dan kebutuhan user atau pimpinan divisi yang merekrut. Nah, bisa jadi ketika kamu melamar, ya, ada ketidakcocokan dengan faktor tersebut, gitu. Nah, jadi kamu mungkin saja terhindar dari tempat kerja yang kurang cocok untuk kamu. Kamu harus ingat bahwa ini bukan sepenuhnya karena kekurangan kamu. Dan pastinya ada faktor yang di luar kendali kamu. Kemudian temukan sistem pendukung. Nah, walau kadang rasanya mungkin ingin menarik diri dari lingkungan sosial, justru di saat seperti inilah seseorang tentunya perlu mengelilingi diri dengan support system atau orang-orang yang suportif. Nah, ini bisa jadi cara yang lebih sehat untuk diri kamu dibandingkan memendam semuanya sendirian. Ya, dibanding memendam semuanya sendirian. Nah, biasanya dukungan dari orang terdekat yang memahami kamu juga bisa membantu memberikan masukan dan pastinya mengingatkan kamu akan hal-hal baik tentang diri kamu, sehingga kamu bisa terus termotivasi untuk mengasah kemampuan, gitu, ya. Nah, kemudian tetap lakukan kegiatan yang mendukung rencana karir. Ya, biasanya rencana karir harus tetap bisa berjalan sambil menunggu kamu memulai kerja di suatu perusahaan.
setelah menyusun perencanaan karir, ikutilah berbagai pelatihan yang sesuai dengan target yang ingin kamu capai. Selain itu, sambil menunggu, kamu bisa membuat proyek kecil-kecilan yang sesuai dengan minat kamu. Jadi proyek ini bisa membantu kamu nantinya membangun personal branding. Nah, sebagai contoh mungkin kamu bisa memulai proyek di media sosial tentang isu yang penting bagimu. Nah, kemudian juga bisa membuat konten tentang hal yang disukai atau menawarkan jasa tertentu ke teman-temanmu. Jadi hasil proyek ini bisa kamu masukkan juga ke portofolio, guys. Nah, kemudian tetap aktif mencari kerja dan membangun koneksi. Jadi proses perekrutan bukan hanya tentang keterampilan dan kecocokan bidang, namun juga kecocokan antara perekrut dan pelamar. Selain itu, kecocokan dengan kultur perusahaan juga bisa jadi salah satu faktor penentu, guys. Kamu harus mencoba untuk mengingat ya bahwa ada banyak peluang di luar sana, tidak hanya dari iklan lowongan kerja, namun juga bisa datang dari relasi yang kamu miliki. Jika satu pekerjaan tidak cocok untukmu, tetaplah cari lowongan pekerjaan lainnya, guys. Tuh. Jadi dengan tetap aktif melamar, membangun portofolio dan membangun koneksi dengan orang-orang yang memiliki tujuan yang mirip denganmu, nah kamu bisa semakin dekat ke pekerjaan yang cocok untuk kamu. Kemudian pastikan kamu membuat rencana keuangan selain tekanan dari sisi karir. Jadi tidak dipungkiri bahwa salah satu hal yang sangat membuat kita cemas saat belum mendapat pekerjaan adalah kondisi keuangan. Nah, kita supaya tidak terlalu membebani, jadi kita harus pikirkan hal ini sebelum kamu memulai mencari pekerjaan baru. Nah, jika kamu ingin pindah kerja, juga pikirkan sebelum memilih resign. Atau jika kamu masih kuliah, rencanakanlah sebelum kamu lulus ya. Jadi bisa membuat perencanaan keuangan yang menghitung pengeluaranmu sehari-hari. Kemudian hitunglah berapa lama kamu dapat bertahan sehingga kamu bisa menyesuaikan dengan batas waktumu untuk mencari kerja ya. Hindari dulu membeli barang yang tidak perlu dan di luar perencanaanmu. Jika kamu seorang yang baru lulus, kamu juga bisa mencoba mencari pekerjaan part-time sambil menunggu, sambil melamar untuk membantu kondisi keuanganmu. Ya, istilah katanya sih batu loncatan gitu ya, supaya kamu bisa tetap berjalan, jangan sampai kamu berhenti. Dan pastikan juga jangan pilih-pilih pekerjaan, guys. Ya, kerjaan apa aja yang penting ya, istilah kata mah halal gitu ya, gas aja, jangan pernah mengenal yang namanya gengsi, karena orang sukses itu memang dimulai dari bawah. Kita semua tentunya juga berproses gitu ya. Nah, by the way, aku sendiri juga gitu ya, sempat pusing mikirin cari kerja, dan aku lulus itu tahun 2017 dan sekarang udah 2024. Bahkan mungkin aku belum menemukan pekerjaan yang memang selama ini aku impikan, tapi mungkin ini adalah pekerjaan yang saat ini aku jalani, pilihan Tuhan kepadaku gitu ya, bahwasanya dialah yang maha tahu yang terbaik untuk hambanya gitu, guys ya. Jadi apapun itu yang diberikan ya kita terima aja, yang penting kita sudah berusaha, berdoa semampu kita ya. Bagaimanapun hasilnya, itulah mau nggak mau, suka nggak suka, kita jalani, yang penting kita ikhlas ya. Mudah-mudahan kalian yang belum dapat pekerjaan segera mendapatkan, dan juga diriku ya, supaya mungkin tentunya lebih baik lagi ke depannya. Jadi itulah ya beberapa hal ataupun aktivitas yang bisa kita lakukan ketika kita belum kunjung mendapatkan pekerjaan. Memang ya sedih, bahkan stres jika tidak ada yang mendukung kita ya, tapi itu semua pastikan buat kamu yang muslim, jangan tinggalkan sholat. Nah, itu yang akan menguatkan kamu, dan pastinya nanti Allah akan kasih jalan keluarnya ya, apapun bentuknya itu, guys. Dan pastikan jangan pernah gengsi dengan pekerjaan ya. Oke, mudah-mudahan aku dan kamu kedepannya bisa menjadi orang yang benar-benar bisa sukses dunia akhirat ya, bergunalah, bermanfaat untuk orang-orang sekitar ya, terutama orang tua kita ya. Amin amin. Oke, cukup sekian video dari aku, mudah-mudahan bermanfaat ya. Saya Wulan Rahayu pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.